Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini berasal dari ada 4 kata. Yang pertama amar. Amar itu arti dasarnya adalah perintah. Jadi kalau dalam usul fikih ada kaidah al-asru fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Walaupun nanti ada kaidah lain juga al-asru fil amri lil ibahah. Asal dari perintah ada juga yang sifatnya mubah. Seperti kulu wasyrabu, makan dan minumlah. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik. Sedangkan nahi artinya melarang. Kalau orang India sering bilang nehi. Nehi itu enggak mau gitu, berarti hampir sama dengan melarang ya. Mungkar itu sesuatu yang sulit atau susah diingkari, yang diingkari. Nah, kalau ulama-ulama kita menyebut kalau ma'ruf itu apa yang baik dari segala bentuk perbuatan. Ini definisi Ad-Juzaz. Kalau ahli bahasa, penulis kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur, ini termasuk kamus bahasa Arab yang paling tua dan yang paling tebal. Dia mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah sesuatu yang biasa dikenal baik oleh jiwa manusia. Nah, ini kalau yang terkenal baik, orang-orang ramai menganggapnya baik, ini disebut dengan ma'ruf. Dari definisi ma'ruf ini nanti muncullah konsep al-uruf. Ini uruf, adat kebiasaan, sesuatu yang dikenal masyarakat muslim baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ini boleh diamalkan, dijadikan sebagian ulama sebagai dasar hukum. Ya. Tetapi tentunya dia termasuk uruf yang sahih, uruf yang baik. Contohnya menyium tangan orang tua, itu uruf yang baik di adat ketimuran. Ya. Cium tangan guru, orang-orang yang tua, ya, yang sepuh, itu dianggap baik dan itu tidak bertentangan dengan syariat oleh ulama karena dianggap uruf yang baik, dijadikan sebagai kebolehan, bahkan disunnahkan untuk menandakan hormat. Imam Tantawi, penulis tafsir At-Tantawi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syara dan bisa diketahui secara mudah oleh akal pikiran manusia, akal pikiran orang beriman. Sedangkan Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ma'rifat, At-Ta'rifat ya. Ini penulis istilah-istilah yang ada dalam Islam, khusus kamus bahasa, tapi kata-kata yang sering digunakan dalam istilah syariat Islam. Dalam kitab Ta'rifatnya dia sebut yang ma'ruf itu adalah yang dipandang baik oleh syariat, oleh syar'i. Ya, segala yang dipandang baik oleh syar'i itu dianggap ma'ruf.
Jadi ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh sesuatu yang dipandang baik oleh syariat atau orang-orang beriman menganggapnya baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu kesimpulannya. Adapun mungkar, Abdul Jabbar mengatakan semua perbuatan yang diketahui pelakunya sebagai perbuatan buruk atau mengarah kepada keburukan. Ya. Atau Al-Jujani mengatakan dalam ta'rifannya sesuatu yang tidak diridai Allah, baik bentuknya perkataan atau perbuatan, ya. Atau sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai syariat. Ini definisi Quraisy Shihab. Sedangkan Imam Suyuti mendefinisikan yang mungkar itu salah satunya adalah ibadah syaitan, ya. Berarti ibadah syaitan itu ibadah yang berisi kesyirikan, itu mungkar. Maka yang mungkar itu secara umum adalah sesuatu yang dicela oleh syariat, baik bentuknya perkataan atau perbuatan. Naha anil mungkar, maka artinya mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang bertentangan dengan syariat, baik dia perkataan maupun perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Ada dua golongan ulama menjelaskan tentang hukumnya. Yang pertama, kelompok ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Ya, ini seperti pendapat Dr. Ali Jum'ah, mantan Dewan Fatwa Mesir, ya, termasuk ulama besar. Al-Jassos, penulis tafsir Ahkam. Abdul Qadir Atta, ini ulama besar juga di Mesir. Al-Ghazali dan Wahab Az-Zuhaili yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ulama besar Damsyik, Syria, Dimashqi. Dan ulama tasawuf Al-Ghazali juga mengatakan ini termasuk hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau sudah ada lembaga umat Islam yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia, maka kita sudah terbebas dari dosa. Gitu ya. Harus ada yang mewakili. Apa dalilnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu. Jadi kata-kata minkum di antara kamu ini diartikan tidak semua. Ya, hanya sebagian saja. Apabila sudah ada sebahagian golongan kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam Indonesia sudah terbebas dari dosa. Ya, apakah itu lembaganya NU atau Muhammadiyah atau Persis atau yang lain-lain, mungkin termasuk jemaah tabligh, sudah, kita sudah tidak berdosa lagi. Sudah diwakili mereka gitu ya. Ya. Termasuk surah At-Taubah ayat 122, ini selalu dijadikan dalil oleh ulama bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Wa man kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum, ya, minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Jadi di sini disebut falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Ya, hendaklah atau mengapa tidak sebahagian setiap golongan itu di antara mereka, mereka itu khusus memperdalam agama dan memberikan peringatan. Waliyunziru qaumahum, memberi peringatan kepada kaumnya umat Islam apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Artinya bahwa harus ada orang umat Islam lembaganya yang mendalami agama kemudian memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu dilakukan minhum ta'ifah atau nafar.
sebahagian golongan, ya. Tidak semua. Jadi tidak semua yang beraktivitas berjihad baik di dalam pemerintahan di mana-mana, sebahagian harus ada yang berdakwah, gitu ya. Ini pendapat ulama yang mengatakan dia fardu kifayah. Nah, berbeda dengan sebahagian ulama lain mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban fardu ain. Fardu ain itu kewajiban seluruh umat Islam. Setiap pribadi kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan kapasitas lingkup kita. Ini benar juga sebenarnya ya. Nah, salah satu aliran kalam yang menekankan ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ini punya 6 prinsip. Salah satu prinsip mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada ajaran pokoknya ada 6. Dia punya ajaran pokok dan salah satu itu adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ulama besar Jemaah Tabligh Muhammad Ihtisamul Hasan. Ya tentu termasuk nanti kepada Maulana Zakaria, Maulana Ilyasnya, pendirinya. Nah mereka ini termasuk yang berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau yang dikenal dengan tabligh ini wajib, Pak. Semua kita wajib melakukannya. Kenapa wajib? Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Nah, kita umat terbaik, tugas umat terbaik ini apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini. Ya, surah Al-Imran ayat 110. Nah, jadi kita wajib berdakwah minimal untuk anak istri kita di rumah. Wajib menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Ya. Nah, mereka membedakan kalau orang Jemaah Tabligh ini, mereka membedakan antara tabligh berdakwah, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, dengan mengajar. Kalau mengajar ilmu itu tugas ulama. Tapi kalau nanti tabligh mendakwahkan agama ini tugas seluruh umat Islam. Nah, mereka memahami gitu, Pak. Jadi semua kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak berdosa. Ya. Termasuk kepada anak istri kita kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin diminta tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, benar juga pendapat ini kan. Nah, inilah namanya perbedaan pendapat ulama. Ini lebih jeli lebih halus pemahamannya. Sama dengan Ibnu Hajam juga mengatakan, wajib ain, semua kita wajib. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia tegah dengan tangannya, kuasanya. Kalau tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati. Nah, ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Semua kita diwajibkan. Termasuk hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Bagi siapa? Lillah. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immati muslimina wa ammatihim. Agama ini nasihat. Artinya kita harus wajib saling menasihati untuk taat kepada Allah, mengikuti Rasul, ya, untuk menyatukan umat dan semua kita ammatihim, semua kita diwajibkan. Ini hadis Sahih Muslim. Inilah pendapat-pendapat ulama-ulama yang menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi seluruh umat Islam. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tak kalah pentingnya lagi bukan hanya hukumnya, harus kita pahami ada syarat-syarat beramar ma'ruf nahi mungkar. Dr. Ali Jum'ah mengatakan paling tidak ada 4 syarat. Yang pertama, yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini tahu dia mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, kalau nggak tahu dia, Pak, sesatlah orang dibuatnya. Harus tahu dia secara ilmu yakin. Yang mana yang baik,
Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang kedua, kata beliau, dampak nahi mungkar tidak lebih besar daripada perkara yang dilarang. Nah, ini maksudnya gini. Ada orang kena narkoba, candu, atau mabuk-mabukan. Begitu kita larang dia mabuk, kita larang narkoba, langsung mati dia bunuh diri. Ini nggak boleh kita larang, Pak. Jadi diberlakukan bagi dia tadrijan. Ya. Nggak kuat dia nahan, bunuh diri dia. Kalau nggak kau kasih aku minum ini, nggak kasih mabuk, mati aku katanya. Diancamnya kita kan. Udah, tahan saja dulu. Jangan gara-gara amar ma'ruf perang umat Islam. Nah, ini perlu saya sampaikan, di antara umat Islam ini ada, Pak, amar ma'ruf membabi buta. Nah, nanti maka yang ketiga ini kata beliau, perkara yang dilarang bukan wilayah ijtihadi. Nah, ini perlu diperhatikan, Pak, ini yang ketiganya nih. Jadi di antara umat Islam kita ini ada perkara-perkara yang khilafiyah. Perkara ijtihadi ulama, sebahagian mensunnahkan, sebahagian kecil membid'ahkan. Dia beramar ma'ruf di wilayah ini. Ribut umat kita, ini nggak boleh. Ya. Maka Abu Nu'aim mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Sufyan Tsauri mengatakan, jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang hukumnya masih diperdebatkan khilafiyah, jangan engkau melarangnya. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita larang orang melakukan yang hukumnya khilafiyah, maka akan terjadi bentrokan. Menurut ustadz kami ini, menurut ulama kami ini benar. Contohnya apa? Ini saya kasih contohnya. Ziarah kubur, ziarah makam wali. Sebagian orang ada menganggap itu sebagai bid'ah. Nanti dianggap sebagai untuk menyembah kubur. Ya, kalau menurut saya ya, saya pernah beberapa bulan lalu ziarah Wali Songo 9 wali. Saya lihat nggak ada di situ yang nyembah secara syariat ya. Nggak ada kita lihat orang nyembah wali. Yang ada mereka baca Quran, baca doa, menghadiahkan pahalanya ke wali. Apakah menghadiahkan pahala Quran ini sampai kepada orang meninggal? Ini khilafiyah. Banyak ulama yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan bermanfaat, Ahmad bin Hambal mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Disyarahkan Imam Nawawi dan Usul Syafi'iyah. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i tidak sampai, itu kalau tidak diniatkan, kalau tidak didoakan, disampaikan Allah, ya nggak sampai. Kalau nggak diniatkan, nggak didoakan, ya pahalanya untuk diri sendiri. Nah, ya untuk diri sendiri. Tapi kalau diniatkan, kata ulama Syafi'iyah, sampai. Maka Imam Syafi'i mensunnahkan kita membaca Al-Quran 30 juz khatam. Di mana? Bagi orang yang sudah meninggal. Boleh di atas kuburan. Itu lapas kata-kata Imam Syafi'i sendiri. Maka ketika ada orang mengutip pendapat Imam Syafi'i itu, bacaan Quran itu tidak sampai, itu dipermasalahkan. Karena di dalam kitab-kitab ulama Syafi'i dikatakan Imam Syafi'i itu mensunnahkan, menganjurkan, mengkhatamkan Quran bagi orang yang sudah meninggal. Dia akan pahalanya. Ini khilafiyah. Ini kalau kita beramar ma'ruf di wilayah khilafiyah ini, ribut. Enak aja lu katanya. Kita larang mereka, ya ribut Pak. Ini nggak boleh. Ini termasuk adab amar ma'ruf nahi mungkar yang harus diingat. Saya tegaskan. Ini agak kita garis bawah ini Pak. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini harus di dalam wilayah yang qat'i, bukan ijtihadi. Wilayah yang tidak diperselisihkan ulama, yang disepakati. Maka di dalam adab jemaah tabligh itu bagus. Jemaah tabligh ini adabnya apa? Kalau nanti wilayah khilafiyah, kalian nggak boleh ngomong. Itu wilayah ulama. Kalian hanya mengajak ke masjid, ngajak makan, silaturahmi. Kalau ketemu ulama jangan didakwahi. Ulama lebih paham dari kalian, minta ilmunya. Wah, ini jemaah tabligh ini ternyata adabnya tinggi sekali Pak dalam tabligh itu. Ya, kalau ulama nggak boleh didakwahi. Ulama itu diapain? Ulama itu didatangi, diminta ilmunya. Karena dia sudah kerja agama tiap hari. Ya. Masalah khilafiyah, kalian nggak usah campur tangan. Itu wilayah ulama.
Maka mereka disuruh ngajak apa? Ngajak ke masjid aja, sholat jemaah. 6 sifat sahabat beriman, sholat khusyuk wal khudu', itu disepakati. Ya. Ilmu ma'zikir disepakati bolehnya. Nuntut ilmu sama ilmu zikir. Ya. Silaturahmi disepakati, perintahkan. Ya. Ini harus dipahami Bapak Ibu ya, supaya umat Islam kita ini tenang hidupnya. Jadi wilayah khilafiyah itu jangan kita jadikan wilayah nahi mungkar bahaya, berkelahi umat kita. Nah, termasuk nanti tahlilan. Kenapa saya katakan tahlilan? Ini kalau kita masuk ke grassroots, ke masyarakat bawah, lapisan bawah, pertengkaran perkelahian yang begini nggak habis-habis Pak. Saling menghina, saling caci maki, ya Allah. Kenapa? Ini ya namanya orang-orang orang-orang kurang ilmu lah ya. Maka Imam Syafi'i itu bilang kalau orang-orang yang tak berilmu diam, aman kita agama ini. Yang buat masalah ini tak berilmu, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngaji, udah kayak mufti agung. Menghakimi ulama-ulama besar kan. Ya tahlilan itu isinya apa? Tahlil isinya baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa hukum baca tahlil? Zikir. Sunnah. Majelis zikir itu halakah zikir itu halakah yang didaungi malaikat. Walaupun ada dalam riwayat Ibnu Mas'ud melihat sahabat itu, ada sahabat yang melingkar berzikir. Ngapain kalian zikir? Ya baru meninggal Rasul. Kalian kau buat bid'ah katanya. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Tapi sahabat lain tidak menganggap itu bid'ah. Dan Nabi sendiri mengatakan, majelis zikir itu termasuk majelis yang didaungi malaikat secara umum. Dan zikir la ilaha illallah itu boleh dizikirkan kapan saja. Asal jangan menyentuh yang haram. Zikir rame-rame di WC. Zikir rame-rame dalam keadaan junub. Ini dosa. Karena yang halal, yang haram, itu sudah jelas, sudah tegas. Begitu orang rame-rame zikir la ilaha illallah di masjid, kita anggap bid'ah sesat masuk neraka, hati-hati. Mana dalil mengatakan itu sesat masuk neraka? Enggak ada. Kok diharamkan amalan sunnah itu? Nah, termasuk kita zikir la ilaha illallah di dalam rumah, warga. Tahlilan zikir la ilaha illallah, apa masalah? Wong yang diucap la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sekali orang ucap la ilaha illallah, yang kafir jadi Islam. Bukan masuk neraka. Nah, ini kita baca kalau fikih itu logis, Pak. Ya. Lalu ketika mereka tahlilan, baca tahlil la ilaha illallah, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian ahli bait memberi sedekah makan. Kalau bahasa grassroots-nya besek katanya kan. Dapat makanan gitulah. Nah, makanan yang disedekahkan itu niatnya apa? Niatnya pahalanya diberikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Maka sedekahnya itu jangan kalau bahasa Buya Hamka yang membuat nanti tahlilan ini menjadi haram, terlarang, kalau orang kemalangan, orang miskin dipaksa bersedekah. Dia nggak punya apa-apa, Pak. Itu yang diharamkan. Udah susah, ketimpa tangga pula lagi katanya kan. Nah, ini ilat hukumnya harus paham kita. Nah, kalau ilat hukum ini dibuang, wah, nanya uangnya triliunan, ratusan M. Wah, cuma sedekah cuma 10 juta. Cuman sedekahnya 10-20 juta kok berat. Nah, salah satu orang-orang beriman yang dia sangat menyesal, minta dikembalikan ke dunia. Ya Allah, hidupkanlah aku di dunia lagi. Supaya apa? Supaya aku berimpak. Itu penyesalan orang-orang yang meninggal, yang kurang beramal soleh, kurang berimpak. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, bersedekahlah engkau atas nama orang tuamu. Ya Rasul, apakah kalau aku sedekah atas nama orang tua sampai? Bagus, terima. Oh ya, sedekah saja. Sampai. Itu hadis Sahih Bukhari. Nah, jadi itu dikumpul masyarakat itu oleh warga NU misalnya, mereka itu nanti baca tahlil. Ada riwayat Nabi membaca tahlil di kuburan, ada. Dihadiahkan ke masyarakat makam baki, sahabat yang meninggal. Kemudian ada dalil sedekah sampai kepada orang tua, ada.
Jadi yang mereka lakukan itu, oh itu bid'ah, kata orang sebelah, itu bid'ah sesat. Bid'ahnya di mana? Perbuatan baru. Tahlilan zaman Nabi nggak ada. Kalau tahlilan dalam bentuk persis nggak ada. Tapi kalau baca tahlil, itu bukan amalan baru. Ajaran Allah dan Rasul memang baca tahlil. Sebanyak-banyaknya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Itu kan perintah Nabi. Ya. Sedekah atas nama orang tua di Sahih Bukhari. Al-Quran menyebut penyesalan orang yang meninggal itu mereka minta dikembalikan ke dunia supaya bisa bersedekah. Nah kita lah nyambungkan masih hidup. Ya mungkin orang tua kita berkurang sedekahnya, kita sedekah atas nama orang tua. Ya. Nah, ini harus paham. Jadi ini termasuk sebenarnya kalau dalam fikih ini nggak khilafiyah. Cuma orang yang berhukum dengan sunnah bid'ah ini bukan hukum sebenarnya. Nah, jadi merecok istilah, kalau bahasa bedanya ngerecok orang nih Pak. Ini dianggap bid'ah sesat, haram. Kalau secara fikih nggak logis, kenapa dianggap bid'ah sesat haram? Wong kita sedekah itu dianjurkan sunnah, sedekah atas nama orang tua sunnah, berzikir rame-rame juga sunnah. Ya, maka Buya Hamka jeli sekali. Yang membuat dilarang itu kalau orang miskin kita datang ke rumahnya, kita minta sedekah. Ya namanya orang miskin udah susah Pak meninggal orang tuanya. Disuruh lagi menyiapkan makanan banyak-banyak, utang-utang dia itu nggak boleh nyusahin orang. Ini ilatnya, ini yang dibuang. Kalau ini bisa dibuang, maka tidak ada masalah di situ, Pak. Nah, gitu aja. Nah. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar dalam wilayah khilafiyah ini nggak boleh. Kenapa? Ya namanya khilafiyah ulama. Oh itu bid'ah sesat ya, ributlah nanti umat kita, ya. Termasuk seperti ziarah kubur tadi, ya ternyata setelah saya perhatikan nggak ada yang nyembah sujud minta ke makam wali, nggak ada. Jadi dari mana itu pendapat yang mengatakan orang-orang itu nyembah kubur? Mungkin tak ada 1-2 orang lalu dipiralkan, sementara yang lainnya jadi terfitnah. Wallah alam. Bisa jadi juga di masa Muhammad bin Abdul Wahab itu ini bisa jadi ya. Kalau kita analisis boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Ya masa itu kan Raja Saud pingin berkuasa, mengambil alih kekuasaan. Bisa jadi berkaitan dengan politik. Ketika dia mau mengambil alih kekuasaan dari syarif-syarif yang berkuasa di Haramain, Makkah Madinah di bawah kekhalifahan Turki, dilihatnya kekhalifahan Turki sudah melemah, maka mau diambil alih Haramain, kekuasaan Haramain. Lalu bagaimana caranya? Ya namanya kudeta harus numpahkan darah lah Pak, ya kan? Bagaimana supaya kudeta didukung, menumpahan darah didukung? Ya dipitnahlah orang-orang tarikat nyembah kubur. Kalau udah nyembah kubur kan syirik, murtad, halal darahnya. Dipanggillah ulama yang sangat keras, Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ulama yang sangat keras. Dipanggil, dijadikanlah ini sebagai ulama yang diorbitkan oleh pemerintah Saudiyah. Diambil dia urusan agama, jadi dia fatwa, keluarin fatwa sesat, barulah halal darah orang beriman, barulah mereka bisa memerangi orang beriman, mengambil alih kerajaan yang sekarang kita kenal dengan King Saud. Ya, mereka berkuasanya ya dengan pertumpahan darah, dengan memfitnah. Kalau bahasa saya ya, kenapa saya katakan memfitnah? Saya berjumpa lebih dari 10 mursyid tarekat, tidak ada satupun yang mengajarkan menyembah kubur, tidak ada satu yang mengajarkan menyembah selain Allah. Malah saya mendapatkan ilmu yang ma'rifat yang lebih jauh sempurna daripada fitnah-fitnah yang dilakukan golongan tertentu. Demi Allah Pak, nggak ada yang saya temukan. Maka saya berkesimpulan, jangan-jangan ini fitnah politik sejarah, ingin berkuasa. Setelah berkuasa dirubah nama Haramain. Apa namanya? Saudi Arabia. Dari kata-kata Saudiyah dibuat nama keluarganya. Ya, bisa jadi seperti itu sejarahnya. Dari mana itu kita tahu? Ya dari sebagian pendapat ulama, termasuk almarhum Kiai Haji Ujairon, pemilik pesantren besar Temboro, ulama besar Jemaah Tabligh di Indonesia. Dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia juga ternyata di samping ulama Jemaah Tabligh, dia juga mursyid tarekat Naqsabandi. Setelah didalaminya, ternyata apa dia katakan? Jangan-jangan itu cuma alasan saja.
Untuk apa? Supaya darah umat Islam bisa dihalalkan. Di belakangnya ada politik. Yang diinginkan sebenarnya kekuasaan, tapi dimanfaatkan doktrin agama. Ini yang sebenarnya kita takutkan, Pak, ya. Cuma umat ulama kita ini, Pak, yang sudah berlalu-berlalulah. Kadang-kadang sejarah kelam begini mau ditutup, nggak usah lagi dibicarakan. Ditutup dari umat ramai. Supaya apa? Supaya damai umat Islam, supaya jangan berkelahi, jangan perang. Tiba-tiba di tahun 2010-an kemarin muncul lagi gerakan ini. Ketika Muhammadiyah NU sudah mulai santai aman, nggak ada khilafiyah, kunut subuh, kunut lah, inilah. Tiba-tiba muncul lagi satu gerakan tanpa nama, tak terorganisir, yang suka menyerang umat Islam, bid'ah sesat. Nggak jelas, yang satu bilang bid'ah sesat, yang ini nanti bilang ini termasuk yang menggerogoti persatuan kita. Kenapa? Terlalu suka memperdebatkan masalah khilafiyah. Ya. Padahal kalau kita kaji nanti tauhid mereka, ya Allah, rusaknya jauh sekali dari mengenal Allah. Allah itu bertangan, berkaki, ya, punya tangan, punya kaki. Kalau tidak ada dalilnya nggak boleh disebut. Yang bilang Allah bertangan, berkaki itu ayat Quran dan hadis di langit. Di dalam Quran, dalam hadis ada disebut Allah berbetis, berarti Allah berbetis. Dalam Quran hadis tidak ada dikatakan Allah berkepala, berarti Allah tak berkepala. Nah, kalau kita terusin konsep pikirannya, Pak. Jadi Allah tuh bertangan, berkaki, tak berkepala. Kenapa? Berkepala nggak ada disebut dalam Quran hadis. Berarti Tuhan tuh nggak ada kepalanya, yang ada wajahnya, kaki, tangannya. Wah, ini kalau diterusin konsepnya ngeri kita melihat tauhidnya. Tapi mereka, kalau menurut saya ya, penelitian saya, mereka termasuk orang yang sangat merasa bertauhid. Tapi kalau kita kaji tauhidnya jauh, Pak, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat jauh. Dibanding mursyid-mursyid tarikat seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Kutub, wah jauh sekali. Ya, Al-Ghazali sampai bilang itu dekat sekali dengan ateis. Kenapa? Orang yang menghayalkan Tuhan itu berjisim di langit, bertangan, berkaki, mereka itu dihijab oleh daya khayalnya. Kemampuan khayalnya itu dikalahkan oleh daya pikirnya. Ya. Kalau Allah bertangan, berkaki, Pak, sederhananya waktu sholat kita tadi ditunjukkannya saja di sini jasad dia, kenapa? Gampang kan? Kenapa kan susah? Kenapa susah-susah kita? Oh, dia bertangan, berkaki kok. Yang bertangan, berkaki, berjisim itu kan sudah makhluk. Itu sifat jisim itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Maka nanti sampai Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak boleh mengkafirkan orang beriman kecuali kepada orang yang mujassimah. Siapa mujassimah? Yang menganggap Tuhan itu berjisim. Ya. Well, jisim Tuhan memang bertangan kaki, cuman nggak sama dengan tangan kaki kita. Datang Buya Yahya apa katanya? Iya, kucing juga bertangan berkaki, tapi nggak sama tangan kaki kucing sama tangan kaki kita. Apa bedanya itu? Katanya kan? Ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita lihat adab-adab, kita kembali ke laptop ke ini, adab-adab namanya adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perkara yang dilarang bukan wilayah ijtihadiyah, bukan wilayah khilafiyah. Kalau wilayahnya khilafiyah, kita nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu ya. Ini adab beramar ma'ruf ya. Jadi nggak boleh kita menurut sebahagian ustaz kita, ulama kita, kunut subuh itu termasuk sunnah muakkadah, sebagian mengatakan enggak boleh kita maksakan diri. Ya udah biarin aja orang khilafiyah. Ngapain kita beramar ma'ruf di wilayah khilafiyah? Di wilayah ulama, fatwa ya. Yang keempat, yang terakhir, kata Syekh Ali Jum'ah, syarat amar ma'ruf nahi mungkar ini pelaku harus memiliki dugaan kuat amar ma'rufnya berhasil. Artinya, kalau kita mendakwahi orang harus ada keyakinan, mudah-mudahan ini dapat petunjuk. Kalau kita yakin nih, kalau kutegur nih makin berkelahi nih, nggak usah tegur dulu gitu. Ini kalau kutegur, kita kan nggak tahu watak teman kantor kita misalnya. Ini kalau ditegur ini bakal perang ini nanti di kantor, nggak usah tegur dulu. Maka nanti sebagian ulama menyebut amar ma'ruf itu dari yang lembut dulu. Yang lembut, nggak memperlembut, keraskan dikit.
Agak keras nggak mempan, baru agak keras lagi. Nah gitu dia. Jangan dari yang keras dulu, dari yang lemah lembut dulu, pelan gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita mau beramal ma'ruf nahi mungkar, kita perhatikan. Nah, kalau kita yakin ini berhasil, dia nggak akan terjadi kerusakan, keributan yang lebih parah, baru kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Ini datang Wali Songo ke Indonesia, mengislamkan orang Jawa. Tiba-tiba datang sekelompok lain, datang dia ke Jawa, disesat-sesatkannya orang ziarah kubur kan, ya ribut lah. Wali Songo datang mengislamkan orang, datang mereka malah mengkafirkan orang yang sudah Islam. Itu membahayakan sebenarnya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Wahbah Juheli, beliau mengatakan ada 3 hal yang dimiliki seorang dai yang ingin berdakwah ke seluruh alam. Pertama, mengetahui Quran, Sunnah, dan Sirah Nabawiyah, serta perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin. Ini modal utama. Ya kalau nggak paham Quran, Sunnah, nggak paham Sirah Nabawiyah, apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan kita mengajak orang dalam kesesatan. Karena ilmu kita nggak cukup. Ya. Nah, itu makanya tadi amar ma'ruf nahi munkar itu nggak boleh dalam khilafiyah. Sesat orang kita buat, Pak, kita paksa-paksa. Khilafiyah itu ulama-ulama sejak zaman Nabi, zaman sahabat, ya itu khilafiyah furu, cabang-cabang agama bukan usul, itu hal biasa. Sahabat tuh nggak berkelahi dalam hal furu agama, ya mereka nggak pernah berkelahi itu dalam furu agama, itu hal biasa saja. Maka sebenarnya kalau kita mau mengikuti ulama salaf, ya ikuti sahabat tadi. Kalau beda dalam furu, ya sudah pilih, tinggal milih aja. Itulah yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau sahabat tidak beda pendapat, aku nggak suka kalau sahabat tidak beda pendapat. Kenapa? Kalau mereka nggak beda pendapat, niscaya nggak ada rusuh. Nggak ada keringanan dalam agama. Semua sahabat misalnya mengatakan asal nyentuh wanita, aulamas tumun nisa, asal nyentuh wanita itu batal wudu. Sengaja nggak sengaja batal wudu. Semua sahabat ngomong kayak gitu. Begitu kita haji tawaf, nyentuh sama wanita, Pak. Macam mana kita mau berwudu pas tawaf? Susah kita kan? Susah. Maka Imam Syafi'i saja, sekelas Imam Syafi'i, dia robah pendapatnya dengan kaul jadid. Nyentuh wanita, kalau sengaja, batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Dia robah itu pendapatnya. Karena ada riwayat sahih Aisyah itu pernah disentuh Nabi. Lagi sholat disentuh Nabi Aisyah, dipinggirkannya kakinya apa tangannya itu kan, dalam hadis sahih. Lagi sholat beliau, terus sholatnya kan nggak batal. Maka Imam Hanafi ya yang maksudnya batal itu kalau kita syahwat, nah, baru batal. Kalau menyentuh wanita nggak sengaja, nggak syahwat, nggak batal kata Imam Hanafi. Itu hadis sahihnya. Nah, jadi kalau nggak ada perbedaan pendapat begini, kita nggak ada rusuh, nggak bisa milih, Pak. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, nah begitu hebatnya beliau ini, takwanya kepada Allah, apa katanya? Aku tak suka kalau sahabat tak beda pendapat. Kenapa? Kalau nggak ada perbedaan pendapat dalam furu, nih saya nggak ada rusuh, nggak ada keringanan, kita nggak bisa milih. Jadi itulah yang disebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku jadi rahmat. Iya, jadi rusuh sama kita. Perbedaan furu itu. Maka orang-orang yang mau memurnikan agama sampai ke furu-furu, itu adalah kecerobohan, kebodohan dalam ilmu syariah. Saya S1, S2, S3-nya syariah. Berbandingan mazhab, kalau orang berkeinginan mau menyatukan yang furu, itu namanya kebodohan syariah. Maka dulu sebelum Wahabi berkuasa di Mekah, Madinah, itu cara berhajinya 4 mazhab itu, Pak. Ada penuntunnya di situ, ulamanya masing-masing. Bapak kalau belajar ke Mesir, ditanya mazhab apa? Syafi'i. Kitab apa yang mau dibahas? Ini kitab Syafi'i. Mazhab apa? Maliki. Kitab apa mau dibahas? Ini kitab Maliki. Wah, sampai begitu. Boleh nggak disatukan dalam furu? Boleh. Yang menyatukannya siapa? Pemerintah, pemimpin. Boleh, nggak ada masalah. Tapi qadhi, keputusan hakim, pemimpin yang menyatukannya. Maka kita harus berlapang dada. Maka ketika nanti pemerintah memutuskan jatuh bulan Ramadan tanggal sekian, ulama kan beda pendapat. Boleh nggak kita ikuti pemerintah? Boleh. Dia ngambil keputusan. Kalau salah ya dia tanggung dosa sendiri.
Kita nggak berdosa, Pak. Itu harus dipahami. Maka qadal qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemerintah menghilangkan khilafiyah furu'. Boleh, dia bisa menghilangkan khilafiyah. Tapi kalau ormas saling baku hantam menghilangkan khilafiyah, ini omong doang. Ini yang terjadi perkelahian nanti tengah umat kita. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, berkelahi. Ya berkelahi. Maka dulu kan Muhammadiyah NU sering berkelahi. Begitu dia redam, gak ada masalah, muncul lagi yang baru kan. Mempertajam khilafiyah itu. Ini kenapa? Karena tidak paham. Sebenarnya kurang menguasai banyak ilmu agama. Cobalah lapang dada, pelajari semua ilmu agama. Jangan semuanya disesatkan. Sesat ilmu mantik sesat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kalau nggak ngerti ilmu mantik, nggak tahu kita definisi. Definisi sunnah apa, definisi bid'ah apa. Definisi bid'ah yang kita pakai punya siapa, dari siapa. Definisi bid'ah Imam Syafi'i beda dengan definisi bid'ah Wahabi, beda. Definisi Ibnu Taimiyah beda sedikit lagi. Beda definisi, beda nanti hukumnya. Itu ilmu mantik. Kalau definisinya saja nggak jelas, bagaimana kita mau ngikut Anda? Anda sendiri nggak jelas saja definisinya. Kayak gitu. Ini bicara berilmu gitu itu. Ilmu filsafat haram, filsafat Islam, padahal sudah dibenerin kan. Yang baik-baiknya diambil. Akhirnya tak mau berfilsafat, tapi terjebak filsafat materialisme. Menganggap Tuhan berjisim. Itu filsafat juga, tapi namanya filsafat materialisme. Akibat mengharapkan filsafat. Nggak bisa mengambil mana filsafat yang benar, yang sesuai Quran hadis, dengan filsafat yang lari. Nah, kenapa? Karena mengharamkan, belum apa-apa sudah diharamkan. Seharusnya ilmu itu ilmu Tuhan itu kan nggak terbatas. Banyaknya ilmu Allah Ta'ala. Ya. Maka dikatakan dalam Quran, laukanal bahru midadan likalimati rabbil lanafidal bahar. Seandainya kamu tulis firman Allah itu, lautan jadi tintanya, habis itu lautan, Pak. Dari situ kita paham bahwa firman Allah dalam Quran itu hanya sebahagian kecil dari firman Tuhan. Itu hanya ajaran pokok. Firman Tuhan yang sebenarnya itu banyak, Pak. Kalau ditulis pakai tinta di lautan, nggak habis. Didatangkan 7 lautan lagi, nggak habis. Saking banyaknya firman Allah. Saking seringnya Allah memberi petunjuk ke hati kita. Banyaknya dia memberikan ilham kepada wali-walinya dari kalangan sahabat, tabiin sampai sekarang. Ilmu Allah itu tak terbatas, Pak. Maka Al-Quran sendiri mengatakan, Al-Quran itu bukan satu-satunya firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang pokok. Yang dipakai sebagai pedoman hidup. Tapi firman yang sebenarnya itu luar biasa banyaknya. Kalau cuma Quran, jangankan 1 lautan. 1 gelas saja tintanya udah selesai nulis Quran tuh. Ya kan? 1 gelas besar, gede, udah selesai. Cuma kan kadang orang tidak berpikir ke sana karena tidak, ya kalau menurut saya sih nggak luas ilmunya, kurang banyak mempelajari ilmu-ilmu agama. Itu aja kuncinya. Maka ilmu agama ini banyak sudah disimulasi ulama. Kalau kita mau jadi ulama benar, kuasai semua. Dan belajar sama ahlinya masing-masing. Ilmu tafsir, belajar sama ulama tafsir. Ilmu hadis sama ulama hadis. Ilmu hukum Islam sama ulama fikih, usul fikih. UIN segitu, Pak. Makanya di UIN itu ada fakultas syariahnya, hukum Islam, ada fakultas tafsir hadisnya. Bagian tafsir dan hadis, ada fakultas usuluddinnya, ada fakultas tarbiyahnya, ilmu tarbiyah. Ilmunya beda walaupun ilmu keislaman. Keahliannya beda. Jangan asih Quran hadis, pemahamannya pun terjemah, aja terjemah. Tekstual. Begitu memahami hukum Islam, nggak ngerti ilmu hukum Islam, ilmu syariah, asih terjemah tekstual langsung hancur. Apa bedanya? Kita menerjemahkan bahasa Inggris kedokteran, tapi ilmu kedokteran nggak kita kuasai. Paham nggak kita? Kita nggak ngerti ilmu kedokteran, sok jago memahami bahasa Inggris kedokteran. Kita jurusan bahasa Inggris. Saya Satgas 23 bahasa Inggris, benar. Tapi Inggris yang Anda pahami, Inggris kedokteran. Paham nggak dia? Jebol itu, Pak, bisa sesat orang kedokteran dibuatnya. Kenapa? Dia nggak paham ilmu kedokteran. Maka ilmu kedokteran dibutuhkan untuk memahami buku bahasa Inggris kedokteran. Paham, Bapak? Paham nih? Paham maksud saya? Ya nggak bisa hanya ilmu terjemah. Begitulah dalam belajar agama.
Nggak bisa kita memahami hukum-hukum Islam hanya bisa tahu ayat, tahu hadis, tahu ayat, tahu hadis. Nggak ngerti kita fikih usul fikihnya, kaidah-kaidah hukum syariahnya. Nggak bisa. Akhirnya terjadi kerusakan nanti. Itulah yang disebut Nabi. Idza usidul amri ila ghairi ahli pantajri sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat hancur kiamatnya. Ribut, bertengkar, berkelahi umat Islam. Nah, ini yang tidak boleh. Maka kata Wahab Juhali, harus paham kita Quran Sunnah dengan baik, sirah nabawiyah, cukup ilmu kita di situ. Ya, paham kita ilmu keislaman untuk modal untuk menyampaikan dakwah. Mengerti bahasa kaumnya, paling nggak kita ngerti karakter bahasa orang Jawa. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa, kita ngerti bahasa Indonesia. Ya, dakwah ke Inggris, nggak ngerti bahasa Inggris, susah Pak. Ya, repot. Mengetahui kebudayaan dan peradaban yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kita harus tahu kebudayaannya, karakter masyarakatnya, kebiasaannya. Nah, ini cara-cara berdakwah. Kalau kita mau berdakwah ke seluruh alam, mau berdakwah ke Indonesia, masuk kita ke wilayah Jawa, harus ngerti karakter orang Jawa. Nah, di Jawa ini dulu memang nenek moyangnya mungkin sebagian Hindu-Buddha. Ada yang mengatakan apa kan Islam juga. Ini perbedaan. Syekh Syubakir datang ke Indonesia, sekarang ada apa jenjanahnya, dialah yang mendudukkan jin-jin tanah Jawa. Dulu Islam datang ke Indonesia ini pendekatannya spiritual, orang-orang tasawuf, wali-wali Allah itu punya karomah. Jadi ilmu kebatinan Jawa itu banyak yang diperbaharui oleh Wali Songo, jadilah namanya Kejawen. Ya, jadi ilmu kebatinan itu dibenerin Wali Songo dulu supaya arahnya ke Allah, tidak arahnya ke kegaiban saja. Nah, paham kita, datang tiba-tiba kita orang syariat, nggak ngerti ilmu kebatinan, kita sesat-sesatkan orang yang belajar tarikat kebatinan. Nah, ini kan recok. Nah, repot lagi kita Pak, maka nanti akan terjadi penolakan yang keras. Kenapa? Karena kita nggak mengerti karakter orang-orang yang kita datangi. Ya. Kalau kita masuk ke wilayah perkotaan, lain lagi wilayahnya, maka kita harus sesuaikan dengan kondisi keadaan umat. Ini penjelasan Wahbah Juhali. Kemudian yang berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya dilakukan secara bertahap dengan tangan. Ini sebenarnya lebih kepada tugas pemerintah dengan kekuasaan, dengan lisan tugas ulama, kemudian dengan hati bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan keduanya. Di balik itu tidak ada lagi iman. Dan amar ma'ruf ini sangat bermanfaat. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kepada orang beriman, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Dan dia mampu mengokohkan, memelihara, menyebarkan iman. Ya. Bahkan di dalam ayat lain disebut, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan mendapat pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan menguatkan, meneguhkan kaki kamu. Termasuk kita dibantu Allah untuk beramal soleh. Ya. Kenapa? Ketika kita berdakwah seperti saya, kerja saya ngajar sama ngisi pengajian, maka secara otomatis saya akan terbantu, termotivasi untuk rajin ke masjid, untuk sholat. Ya. Takut meninggalkan sholat. Ada motivasi seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, kalau sempat saya nggak pernah ke masjid, malas sholat, kerjanya ceramah aja. Apa dikatakan orang kompleks saya? Nggak usah ikut Ustaz Faisal itu. Kenapa? Ah, bohong aja itu, ke masjid aja nggak pernah. Sholat aja malas, masa ceramah aja kerjanya. Maka di dalam ilmu orang-orang jemaah tabligh, orang dakwah disebut, ketika kita berdakwah seperti kita melempar bola ke dinding. Bolanya akan kembali ke kita. Artinya, ketika kita berdakwah, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka salah satu adab dakwah lagi, kata Nabi SAW, kata ulama, hendaklah kita mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar kalau kita menyampaikan yang tidak kita amalkan, tak berusaha kita mengamalkannya. Memang ada juga satu hadis, sahabat ngumpul-ngumpul lalu tanya ke Nabi, Rasul, apakah kami harus mengamalkan semuanya dulu baru kami dakwakan? Oh enggak, dakwakan aja katanya. Nanti ya kalian terus saja beramal.
Ada aja hadis seperti itu. Jadi tidak mutlak dia. Dan yang paling nikmat, kenapa saya dulu memilih profesi sebagai guru atau dosen atau pengajar atau ustadz? Karena saya ketika rajin ke masjid dulu waktu kanak-kanak sering mendengar hadis ini disebutkan ustadznya. Apa itu? Ad-dalu alal khair kafa'ilih. Kalau kita menunjuki kebaikan kepada orang, berdakwah kepada orang beriman, diamalkannya yang kita tunjuki itu, maka kita dapat pahala seperti dia mengerjakannya. Jadi kalau saya ceramah sini, isi ceramah ini Bapak Ibu amalkan, dia dapat pahala. Makanya pahala sahabat itu nggak bisa kita imbangi. Ya, mereka itu seperti bintang di langit. Kenapa? Karena mereka awalin orang dulu. Kalau nggak ada mereka, Islam nggak sampai ke kita gitu. Jadi yang paling banyak pahalanya itu ya kayak apa namanya? Istilah orang sekarang ada kayak multi level itu Pak ya. Yang paling ujung itu yang paling banyak dapat bonus, dapat pahala gitu. Jadi pahala itu yang paling banyak dapat ya sahabat. Terus kita beramal sahabat dapat semua pahala. Kenapa? Karena awal agama dari mereka. Maka berhati-hatilah kita menunjuki keburukan. Karena keburukan pun begitu, ya. Maka salah satu dosa jariah itu dosa menunjuki keburukan. Salah satu kebaikan amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu kita yang benar yang baik kita sampaikan bermanfaat diamalkan orang, kita meninggal diamalkan orang terus, ya terus kita dapat pahala. Tinta-tinta yang dituliskan ulama dalam buku ditimbang dengan darah syuhada, lebih berat lagi nanti tinta-tinta buku para ulama. Kalau mereka banyak karyanya, kata Nabi SAW. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa lagi. Memang ini termasuk adab dan cara melakukan amar ma'ruf. Harus punya ilmu, dilakukan secara hikmah dengan kasih sayang, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bil marhamah. Harus dengan kebenaran, harus dengan sabar, wa tawassaw bis sabr. Itu ayat-ayat Quran. Materi disampaikan juga harus dengan penuh kesabaran, harus juga sesuai dengan kemampuan akal. Ala qadri ukuli, ya kadang-kadang ini kesulitan kita. Ya masyarakat kita nggak bisa paham kita tingkat kapasitas ilmunya seberapa. Kadang-kadang kita menyampaikan agama kadang terlalu tinggi, nggak bisa dicerna. Makanya memang harus sebisa mungkin kita melihat konteks ya masyarakat. Kalau yang awam begini, kalau ilmuwan begini. Nah, kalau kita ngajar di S3 tentu nggak sama dengan ngajar di aliyah gitu kan. Nggak bisa disamain materinya gitu. Kalau disamain nanti repot. Ala qadri ukuli. Khatibun nas ala qadri ukuli. Berdakwahlah, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Dilakukan tidak sekedar lisan dan tulisan, bahkan yang terbaik dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Dan orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus ketika dia kesal dengan umatnya, nggak mau lagi dia berdakwah, dia nyebrang laut, langsung masuk ke laut dan ditelan ikan hiu. Marah Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia Nabi, memang tugasnya dakwah. Tak boleh ditinggal. Baik, itu saja. Sudah berapa menit? Silakan kalau ada yang mau bertanya.